Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang hari-hari kita dengar, bahkan tema yang berseliweran di tanah air kita, yang kita tidak akan temukan di negara-negara selain Indonesia karena model ini model yang hanya bisa diterapkan di Indonesia. Eh, apa itu? Ya, tidak lain tidak bukan adalah pembahasan tentang moderasi beragama. Banyak orang berbicara tentang moderasi beragama, definisi moderasi beragama. Tapi pada kali ini saya akan eh, menjabarkan empat pilar, bagaimana memahami empat pilar moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Pertanyaan yang selalu muncul, apa itu moderasi? Moderasi ya bagaimana kita memiliki sikap tengah-tengah, tidak memihak salah satu. Eh, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu sikap ke eh, keberagamaan kita, bukan agamanya yang mau dimoderasi, tapi beragamanya. Beragama itu maksudnya eh, sikap kita berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak sekali perbedaan, baik budaya maupun agama. Pendekatannya ya untuk menjaga keseimbangan dalam beragama yang mencegah ekstremisme. Ekstremisme maksudnya ya terlalu mabuk terhadap agama, uh, yang menafikan keberadaan orang lain, agama orang lain. Pondasi-pondasi moderasi di tiap agama sangat kokoh. Tiap agama itu memiliki konsep-konsep perdamaian, keterbukaan, menghargai perbedaan. Nah, sikap bagaimana berinteraksi itulah yang nanti akan melahirkan istilah moderasi beragama. Oke, pilar pertama yang kita akan bahas itu adalah pilar komitmen kebangsaan. Ini penting, yang namanya pilar itu salah satunya tidak ada, maka rubuhlah konsep itu. Maka setiap pilar itu menjadi penyangga identitas yang kita sebut dengan moderasi beragama. Pilar pertama kita kenal dengan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu ya bagaimana mengutamakan nilai-nilai kebangsaan dalam praktek beragama. Nilai kebangsaan ya kita ini satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, kita senasib seperjuangan, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan penghormatan terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya nanti pada prakteknya itu bagaimana sih kita membentuk identitas bersama sebagai bangsa di tengah keberagaman budaya dan agama. Yang kedua, pilar kedua ini disebut dengan toleransi. Toleransi itu adalah sikap menghargai perbedaan, keyakinan dan pandangan. Contohnya menghormati hak beribadah bagi semua agama. Kita di Indonesia ini memiliki hak beribadah, dan hak beribadah itu pun kita implementasikan menghargai, menghormati hak beribadah bagi semua agama. Kemudian peran kita di masyarakat itu ya menciptakan kehidupan harmonis antar umat beragama. Ya, pilar ketiga ya ini anti kekerasan. Anti kekerasan maksudnya menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, atas nama suku, atas nama budaya. Ya, jangan sampai atas nama agama kita melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan untuk uh, mengkebiri orang lain, mengkebiri hak-hak asasi orang lain. Contohnya misal uh, mengutuk, contoh yang bisa kita lakukan itu mengutuk tindakan radikal
dan kekerasan yang merusak nilai-nilai agama. Peran yang bisa kita lakukan menjaga kedamaian dan keamanan sosial. Ini penting karena Indonesia dikenal dengan negara yang beragam, negara yang kaya akan bahasa, budaya, tradisi, yang itu kalau kita tidak rawat identitas kebersamaan, identitas kesatuan, maka rusaklah identitas yang kita selama ini sudah rawat bersama. Baik, pilar keempat, pilar terakhir yang sangat penting dan bagaimana sepentingnya juga dengan pilar yang lain. Pilar keempat ini mengakomodir budaya lokal, mengakui budaya lokal. Mengakomodir budaya lokal itu maksudnya memahami dan menghormati budaya setempat dalam beragama. Contoh, tradisi lokal yang memperkaya praktek agama, misalnya Maulid Nabi di berbagai daerah, mengakui merawat budaya-budaya yang hidup dan dihidupkan oleh masyarakat setempat. Peran yang bisa kita lakukan ya memperkuat rasa persatuan melalui integrasi budaya dan kita ambil contoh misalkan di Pulau Lombok di NTB ini, antar agama itu saling memberikan makanan ketika salah satu agama merayakan. Itu masih dirawat ada beberapa tempat di Lombok ini, misalkan dalam tradisi nyongkolan itu agama lain juga ikut. Kalau misalkan di Malaysia itu salah satu agama ada perayaan menikah begawe itu agama lain saling bahu membahu, saling tolong menolong di situ. Dan ini menjadi prasasti yang mesti terus dipertahankan, dirawat oleh kita semua. Oke, manfaat moderasi beragama yang pertama mengurangi konflik sosial. Nah, konflik sosial ini kalau kita konflik kan ada laten, ada permanen. Konflik ini bisa kita rawat, bisa kita manajemen. Nah, konflik yang namanya konflik itu selalu melahirkan korban-korban, baik korban jiwa, korban harta dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita mesti hilangkan, kita manajemen. Yang kedua, memperkuat kohesi sosial, saling keberterimaan itu penting. Mengakui perbedaan, menyatukan persamaan. Yang ketiga, membina generasi yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Ini penting kalau budaya dan tradisinya sudah kuat, kohesi sosialnya sudah kuat, maka generasi yang akan timbul adalah generasi yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Tantangan dan solusi yang hari-hari terus kita perjuangkan. Satu, tantangan radikalisme. Yang kedua, kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Nah, ini seringkali muncul di tengah-tengah kita. Solusinya ya pendidikan moderasi beragama, sosialisasi, pengayaan itu penting dilakukan agar menjadi sesuatu hal yang mainstream. Kita harus utamakan kedamaian. Kemudian yang terakhir, keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, itu mesti dilibatkan karena tidak bisa kita moderasi beragama ini yang begitu embedded pada diri kita, itu kita serahkan pada satu lembaga saja, satu tokoh saja. Ini mesti kita gotong royongkan sehingga moderasi beragama itu menjadi tingkah laku kita sehari-hari. Kesimpulannya, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga kedamaian. Yang namanya kunci itu adalah hal yang wajib. Kemudian peran bersama kita dalam mempromosikan 4 pilar moderasi beragama ini mesti kita lakukan di semua lembaga, di semua struktur masyarakat, itu mesti kita promosikan,
kita ajarkan kepada generasi muda. Kita juga kasih asuh empat pilar ini yang nantinya akan melahirkan moderasi beragama itu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.